Hari ini saya ingin berbicara tentang moderasi beragama, sebuah tema penting yang memang merupakan hal yang perlu dilakukan secara khusus untuk bisa menghadirkan Indonesia yang tersohor dengan toleransinya. Saya ingin mengutarakan mengenai determinan moderasi beragama Indonesia. Menurut saya, hadirnya peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama itu merupakan terobosan penting untuk menghadirkan kehidupan antar umat beragama yang damai di Indonesia. Pada peraturan tersebut dijelaskan faktor-faktor penting yang berpengaruh langsung terhadap penguatan moderasi beragama. Pada tahun 2019, istilah moderasi beragama mulai mencuat seiring dengan hadirnya buku-buku yang membahas terkait perlunya menghadirkan moderasi beragama di Indonesia, secara khusus yang dimotori oleh Kementerian Agama. Pemerintah tentu tidak salah mengumandangkan pentingnya moderasi beragama di Indonesia, yaitu untuk menghadirkan kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Apalagi sejarah Indonesia yang hampir tak pernah sepi dengan konflik agama atau konflik yang mengatasnamakan agama. Meski saya tidak setuju kalau agama itu menjadi sumber konflik. Tapi ada kejadian-kejadian yang mengatasnamakan agama itu jelas merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, yaitu harus diamati karena ada konflik-konflik yang kemudian menjadi luas atau kemudian mencoba mendapat pembenaran dari agama, meskipun saya percaya tidak ada agama yang menyetujuinya. Menurut saya elemen penting dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia adalah rakyat Indonesia sendiri atau umat beragama. Jadi kalau umat beragama tidak mengusahakannya, maka moderasi beragama itu hanya sampai di sebuah dokumen. Itulah sebabnya sosialisasi dokumen ini, peraturan mengenai moderasi beragama harus terus digelembungkan. Dan juga implementasi di mana pemerintah secara khusus yang sudah menetapkan ini juga harus dikerjakan dengan serius, dengan evaluasi dan perbaikan-perbaikan dalam implementasi untuk melihat hasil daripada implementasi dari moderasi beragama itu. Penguatan moderasi beragama yang menjadi misi pemerintah itu tertuang jelas dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023, yaitu tentang penguatan moderasi beragama. Hadirnya peraturan Presiden tentang moderasi beragama itu telah dikumandangkan oleh Menteri Agama secara khusus terkait pencabutan peraturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Dan memang ketika peraturan Presiden ini terbitkan, banyak orang yang bertanya dan juga menanyakan ke saya, mengapa tidak ada pencabutan dari peraturan bersama Menteri terkait pendirian rumah ibadah. Padahal di situ dikatakan dengan jelas bahwa semua peraturan di bawahnya harus mengacu kepada peraturan Presiden tentang moderasi beragama. Dan peraturan Presiden tentang moderasi beragama ini, ya, ini merupakan peraturan Presiden yang penting. Ya, sekali lagi ini menjadi dasar bagi semua peraturan-peraturan terkait dengan agama. Dulu memang pernah ada PNPS 65 yang menimbulkan banyak masalah karena terkait pasal karet itu, yaitu undang-undang tentang penodaan agama. Ya, itu yang menjerat banyak orang terpenjara karena undang-undang tersebut, karena kebijakan itu. Sekarang ini ada peraturan presiden, ya, undang-undang, ya, yang kemudian menetapkan dengan tegas bahwa perlunya moderasi beragama. Jadi
memang peraturan presiden tentang moderasi beragama itu tidak secara eksplisit mencabut peraturan bersama menteri yang telah menjadi instrumen penutupan rumah ibadah. Penelitian saya di berbagai tempat adalah penutupan rumah ibadah dan juga penyegelan rumah ibadah, mereka selalu saja melandasinya dengan yaitu peraturan bersama menteri. Padahal tidak ada dasar untuk peraturan bersama menteri itu, tapi ya mungkin karena ketidakjelasan atau kurang pemahaman baik aparat pemerintah maupun masyarakat, itu telah menjadi instrumen penutupan rumah ibadah. Terbitnya peraturan itu atau peraturan presiden tentang moderasi beragama itu menjadi landasan kebijakan bagi penyesuaian semua peraturan menteri yang tidak mengacu pada peraturan presiden tentang moderasi beragama. Berarti peraturan tentang pendirian rumah ibadah, peraturan bersama menteri, mesti juga mengacu melihat kepada peraturan presiden tentang moderasi beragama. Itulah sebabnya saat ini banyak mereka yang melarang ibadah di rumah dan juga mereka yang berusaha menutup rumah-rumah ibadah, mereka akan terjegal dengan peraturan ini. Karena memang seharusnya hak beribadah, baik pribadi maupun komunitas dalam semua rumah ibadah, tidak boleh dilarang, karena itu dilindungi oleh hak-hak asasi manusia. Penguatan moderasi beragama di Indonesia ini menjadi penting menurut saya. Usaha itu juga apalagi dengan di tengah menguatnya ya radikalisme agama yang hadir ya dalam konflik-konflik membawa nama agama. Dan itu telah menggerus Indonesia ataupun nama Indonesia yang tersohor dengan toleransinya. Agama sepatutnya membuat pemeluknya ramah terhadap sesamanya. Itulah sebabnya kerukunan merupakan semangat agama. Umat beragama yang taat tentu ingin menaburkan benih kasih kepada sesamanya, bukan kutuk mengutuki, apalagi sesat menyesatkan. Pengenalan akan Sang Pencipta yang penuh kasih, adil, memberikan hujan dan panas kepada semua orang tanpa kecuali, mengajarkan bahwa mengasihi sesama adalah sebuah keharusan. Moderasi beragama yaitu sebuah sikap moderat ya, toleran, adil, dapat menerima perbedaan, bahkan menjadikan perbedaan kesempatan untuk saling memperkaya pemahaman agama, bukan sinkretis. Tidak ada sinkretis. Masing-masing agama sejatinya perlu muncul ya dari masyarakat. Maksudnya usaha moderasi beragama ini perlu muncul dari umat beragama itu sendiri. Jadi menguatkan moderasi beragama bukan merupakan tugas pemerintah saja, tapi juga merupakan tugas setiap umat beragama. Memang pemerintah punya kepentingan, yaitu untuk menguatkan persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia, atau persatuan Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan umat beragama itu, Indonesia bisa terus maju, hadir sebagai negara maju yang diperhitungkan dunia. Usaha pemerintah untuk menguatkan moderasi beragama itu tidak salah, tapi peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menguatkan moderasi beragama yang dikumandangkan pemerintah itu perlu sekali digelorakan. Penguatan moderasi beragama secara bersamaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan moderasi beragama. Ada variabel determinan moderasi beragama, yaitu antara lain pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh politik. Pemerintah perlu berperan dalam penguatan moderasi beragama. Dan peraturan presiden tentang moderasi beragama menurut saya adalah peran pemerintah yang patut dihargai. Menghadirkan sebuah kebijakan untuk hadirnya kehidupan yang damai antar agama di Indonesia. Karena realitasnya ya masih ada persoalan-persoalan terkait hubungan antar umat beragama. Dan itu perlu ada kebijakan yang kemudian bisa menjadi landasan bersama untuk agama-agama itu hidup secara damai. Kemudian tokoh agama perlu berperan penting dengan menguatkan moderasi beragama di Indonesia.
Tokoh agama tidak perlu takut dengan sinkretisme. Karena moderasi beragama itu bukan memaksakan agama-agama itu menjadi sinkretisme. Agama-agama itu berbeda. Bahkan kalau saya mendengar juga dari Profesor Quraisy Shihab, agama Islam itu sudah selesai. Tetapi dari ilmu pengetahuan tentang Islamnya, ilmu agamanya yang terus menjadi perbedaan. Jadi di dalam Islam juga ada keragaman. Di Kristen juga begitu, ada banyak tafsir-tafsir yang tidak perlu harus saling menyesatkan. Pengalaman iman mereka yang sama itu yang mereka akui, ya itu kan tidak perlu dibantah lagi. Tapi ketika mereka membuat rumusan-rumusan, dogma, doktrin, nah itu menjadi persoalan memang. Jadi pakar-pakar dan kemudian juga konsili-konsili, nah itu jadi persoalan. Mana konsili yang paling paling sempurna, ya itu lucu sekali gitu ya. Padahal kan itu kumpulan para tokoh gitu. Demikian juga Katolik merasa yang punya konsili adalah Katolik, gereja adalah Katolik, lucu juga. Padahal nama Katolik itu ya semua gereja pakai Katolik nggak ada masalah. Tapi kemudian menjadikan eksklusif Katolik, ya lucu sekali ini. Ya tidak boleh orang lain pakai nama Katolik. Ya makanya Protestan tidak pakai nama Katolik. Ya. Kenapa Protestan, kenapa Kristen, dan mereka bingung juga lagi kan. Kalau Katolik pakai nama Kristen, di Indonesia Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya berarti mereka Kristen. Kalau mereka tidak mau, ya silakan juga Katolik, ya kemudian Protestan, ya nggak ada masalah, sudah selesai. Tapi jangan dipaksakan kepada yang lain. Nah tokoh-tokoh agama ini ketika mengajarkan pengetahuan agamanya, ilmu agamanya, ya jangan berusaha untuk meminggirkan yang lain. Harusnya juga bersikap moderat, ya, bersikap adil. Jadi kalau menafsirkan tentang agamanya, ya tentang agamanya, jangan agama yang lain. Kalau menafsirkan tentang kepercayaannya, jangan yang lain. Ya, kalau yang lain ya ditanya saja, kemudian dicari titik pijak bersama. Demikian juga tokoh politik. Tokoh politik seharusnya berperan menguatkan moderasi beragama. Tapi ya kita berharap pemilu kada ini tidak terjadi yang menggunakan isu-isu SARA itu, isu-isu agama. Dan banyak tokoh-tokoh politik itu menjanjikan ya kekhususan pada agama tertentu yang mendukungnya. Ini kan sudah politisasi agama. Jadi ini bukan sikap moderat namanya, tidak adil. Di dalam sebuah bangsa yang satu, pejabat publik itu harus menaungi semua. Kalau dia menaungi sekelompok tertentu, tidak adil, tidak moderat. Ya, seperti itu. Jadi harusnya tokoh politik juga melakukan hal seperti itu. Kemudian pendidikan. Pendidikan kan merupakan faktor penting yang menguatkan moderasi beragama di Indonesia. Karena itu pendidikan juga di dalam tentang pendidikan agama tidak boleh ada pendidikan agama yang mendeskripsikan yang lain. Buku-buku yang berisi ajaran-ajaran yang intoleran. Tidak boleh. Ya, pendidikan itu faktor penting, ya, faktor ya, mungkin determinan ya, yang berhubungan langsung dalam penguatan moderasi beragama. Oleh itu, saya setuju sekali dengan Nadiem Makarim yang menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Ini jelas. Profil pelajar Pancasila kan profil pelajar yang toleran, menerima keragaman agama-agama itu. Dan inilah yang perlu dikuatkan dalam moderasi beragama ini. Jadi saya senang mengamati apa yang dikatakan Profesor Quraisy Shihab, juga penjelasan dari Habib Ja'far ya tentang moderasi beragama, yang juga mendorong umatnya untuk menguatkan moderasi beragama. Dan saya juga setuju, ya. Dan saya berani mengatakan dalam video saya, menjadi moderat itu pilihan bijak memang. Harusnya memang umat beragama itu di negeri ini, di Indonesia, yang dinaungi oleh Pancasila, harusnya menjadi moderat dan menguatkan moderasi beragama di Indonesia.